13. Pria bernama Wildan. Pria itu tertawa ngakak. Kamu lucu banget sih, Dick. Iya, Mas. Kebetulan saya mantan anggota Sri Mulat soalnya. Jawab Fanya sekenanya. Kamu statusnya apa, Dick? Maksudnya? Dah nikah apa masih single? Dah nikah, Mas. Beneran? Iya. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh sama Mbak Ratna dan Mas Harry. Lelaki itu tampak manggut-manggut. Ia lalu mengulurkan tangannya, mengajak Fanya berkenalan. Namaku Wildan. Namamu siapa? Aku siapa? Aku di mana? Fanya malah berpura-pura amnesia. Lagi-lagi, lelaki bernama Wildan itu tertawa ngakak. Sorry, Mas. Aku kalau lagi kelaparan emang suka kumat sablengnya. Oh iya, namaku Fanya Alexandra, Mas. Namamu secantik wajahmu. Oh ya, kamu umur berapa Fanya? Wildan lagi-lagi menanyai Fanya. 23 tahun, Mas. Jawab Fanya, sambil menyodorkan semua belanjaan milik Wildan. Lelaki itu membayar belanjaannya dengan 3 lembar 100 ribuan. Kembaliannya buat kamu aja, Fanya. Wajah Fanya langsung sumringah. Wah, makasih Mas Wildan. Mem, boleh nanya sesuatu gak, Mas? Boleh. Mau nanya apa? Fanya, itu Mas Wildan beli susu formula sama diapers buat anaknya. Wildan tertawa ngakak. Enggak lah, ini buat keponakanku. Namanya Valerie. Umurnya 1,5 tahun. Dia serumah denganku. Aku single. Fanya, belum menikah. Fanya tampak manggut-manggut. Belum laku, Mas. Iya, susah nyari gadis baik-baik sekarang. Kebanyakan pada matre. Dah gitu dah pada gak bersegel lagi. Gak semua kali kah? Masih banyak gadis baik-baik di luar sana. Kalau Mas Wildan lelaki baik-baik, pasti akan dipertemukan dengan gadis baik-baik juga. Kalau dapatnya sebaliknya, gimana tuh? Itu namanya AIDS, Mas. Lagi-lagi, Wildan tertawa. Setelah itu, ia pun berpamitan pada Fanya, lalu meninggalkan toko. Fanya memerhatikan lelaki itu, hingga mobilnya menghilang dari pandangan. Mas Harry, Mbak Ratna, sini, teriak Fanya kemudian. Harry dan Ratna berjalan tergopoh-gopoh menuju meja kasir. Ada apa, Mbak? Tanya Ratna dengan wajah penasaran. Lihat mas-mas yang tadi, kan? Dia gak ngambil uang kembaliannya. Mayan loh, 62 ribu. Nih, buat Mbak Ratna sama Mas Harry aja. Fanya menjawab sambil mengangsurkan uang itu pada Ratna dan Harry. Sementara itu, Ratna dan Harry malah terbengong-bengong saja. Lah, kok malah pada bengong sih? Ini uangnya ambil buat kalian berdua. Makasih, Mbak Fanya. Ucap Harry dan Ratna berbarengan. Kenapa melamun, Nak? Tanya Lilo saat keduanya berada di kantor. Mikirin Fanya atau Laura? Nathan tampak tersipu-sipu. Iya, aku mikirin Fanya. Kamu mulai jatuh cinta sama dia? Cecah Lilo. Gak tahu. Tapi beberapa terakhir ini, jujur aja aku gak pernah mikirin Laura sama sekali. Kalau kamu sampai gak jatuh cinta sama Fanya, kebangetan banget kamu. Nah, ketika Nathan dan Lilo tengah membicarakan Fanya, seorang staf memberitahu jika ada seorang gadis muda ingin bertemu dengan Nathan. Siapa namanya? Mbak Lina. Tanya Lilo kemudian. Laura, Mas. Dia menunggu di ruang tamu. Nathan dan Lilo berpandang-pandangan sejenak. Tolong Laura disuruh masuk, Mbak Lina. Akhirnya, Nathan memutuskan untuk membiarkan mantan pacarnya itu masuk ke ruangannya. Heh, kamu mau kemana? Udah, di sini saja nemenin aku. Sergah Nathan saat Lilo bangkit dari kursinya, hendak meninggalkan ruang kerja miliknya itu. Oke deh. Lilo kembali duduk di kursinya. Tak lama kemudian, Laura pun muncul. Kali ini, ia mengenakan celana jeans ketat panjang plus blouse cantik berwarna hitam. Rambutnya ia kuncir tinggi, menyerupai kuncir kuda. Hai, Nathan. Lilo, apa kabar kalian berdua? Sapa Laura. Begitu ia muncul di pintu. Kabarku baik, Laura. Silakan duduk.
Nathan menjawab dengan agak grogi. Bagaimanapun juga, ia dan Laura dahulu pernah sangat dekat. Mereka pernah melewati masa indah bersama-sama, walaupun tanpa sepengetahuan sang mama. Ada perlu apa, Laura? Apakah ada sesuatu yang bisa kubantu? Laura menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat nak, atas pernikahanmu dengan gadis pilihan orang tuamu. Aku gak apa-apa. Kok, nak? Kuakui, aku sempat marah dan kecewa waktu itu. Tapi aku sadar, kita memang tidak ditakdirkan untuk bersatu. Ya udahlah, mau apa lagi selain menerima kenyataan, walaupun pahit. Nathan dan Lilo kembali berpandang-pandangan. Ada keraguan di hati Nathan tentang apa yang barusan Laura katakan itu. Kalian kenapa malah bengong gitu? Gak percaya dengan ucapanku barusan. Aku serius. Nathan, Lilo, aku hanya ingin hidup tenang tanpa beban. Aku tak ingin membebani hidupku dengan hal-hal yang tak penting. Kamu tahu sendiri, kan? Hidupku itu sudah penuh dengan beban. Nathan tampak manggut-manggut. Jadi, maumu apa sekarang, Laura? Aku tidak menginginkan apapun, Nathan. Aku hanya ingin tetap berteman dengan kamu dan Lilo, seperti dulu. Berteman dengan tulus, tanpa ada pamrih apapun. Kate, emang harusnya gitu kan ya? Nak, putus cinta gak harus musuhan juga, kan? Celetuk Lilo sambil menatap Nathan. Pria berumur 27 tahun yang menjadi suami Vanya belum ada 2 minggu itu menganggukkan kepalanya. Tanda setuju. Melihat Nathan menganggukkan kepala, Laura merasa lega bukan main. Oke, kalau gitu aku udah lega sekarang. Kalian kapan-kapan mampirlah ke rumahku atau ke tempat kerjaku. Kutraktir kalian sampai mabuk. Ucap Laura sambil beranjak dari tempat duduknya. Pukul 1 siang, ketika Vanya baru saja usai melaksanakan salat zuhur, kemudian membuka kotak bekalnya, ponsel Vanya berdering. Ia pun langsung mengangkatnya. Halo, Ma, ada apa? Adikmu kecelakaan. Vanya. Dia membonceng temannya, mau nganterin ambil buku di daerah Tegalejo gitu. Pas mau turun di belokan Canggu itu, motornya jatuh dan tersambar motor di belakangnya. Mama sudah ke rumah sakit. Belum. Ini lagi mau berangkat. Rumah sakit mana? Ma, rumah sakit Bakti Karya. Van, kamu bisa kesini kan? Van, bisa. Ma, abis ini aku langsung ke sana. Aku mau ambil motor dulu di rumah Nathan. Memangnya sekarang kamu lagi di mana? Enduk, di minimarket. Ma, sejak kemarin aku bantu-bantu di minimarket mamanya Nathan. Gak apa-apa kan? Ma, tentu saja gak apa-apa. Ya udah, Mama tunggu ya, Van. Begitu Vanya menaruh ponselnya ke meja, terdengar suara nyaring Ratna yang mengatakan jika ada seseorang yang mencari Vanya. Vanya pun keluar dari area gudang dengan tergesa-gesa. Dan ternyata, orang yang mencari Vanya adalah Wildan. Ada apa? Wildan? Tanya Vanya sambil memasukkan ponsel ke tas punggung hitamnya. Kamu mau kemana? Vanya, kok kayak tergesa-gesa gitu? Mukanya menjawab. Wildan malah balik bertanya. Barusan mamaku telepon. Mama bilang adikku kecelakaan. Aku harus pulang ke Magelang segera. Jawab Vanya sambil merapikan pakaiannya. Mbak Ratna, tolong orderin ojek online dong. Aku malas mau ambil ponsel lagi. Aku mau pulang ke rumah Nathan, ambil motor. Vanya menatap Ratna dengan wajah penuh harap. Baru saja Ratna hendak menjawab, Wildan sudah menyambar. Kamu mau ke Magelang? Vanya, yuk, kuanterin aja. Daripada repot pulang, masih naik motor lagi. Vanya hanya melongo. Ratna dan Harry juga. Ayo, Vanya, buruan. Katanya mau buru-buru. Kamu takut sama aku ya? Bawa celurit atau parang deh. Buat jaga diri kalau kamu gak percaya sama aku. Percayalah, aku hanya ingin menolongmu. Vanya. Vanya terdiam beberapa saat. Ia tengah mempertimbangkan ucapan Wildan barusan. Oke, deh. Yuk, berangkat sekarang. Vanya akhirnya membuat keputusan. Mbak Ratna, kalau Mama atau Nathan nyariin aku, tolong dijelasin pada mereka. Ya, lanjut Vanya. Iya, Mbak.
Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nathan tengah bersiap-siap pulang ke rumah. Entah kenapa, akhir-akhir ini ia selalu merasa excited saat jam kerja sudah berakhir. Tak sabar rasanya ingin bertemu dengan Vanya. Berdebat dengan gadis keras kepala itu benar-benar bikin adrenalinnya terpacu. Mulut cerdas Vanya membuat Nathan rindu setengah mati dengan istrinya itu. Vanya sudah pulang. "Ma," tanya Nathan. Ketika ia baru saja tiba di rumah sore itu, pukul 4:30 sore. Vanya pulang ke Magelang. Nah, adiknya kecelakaan motor. Tadi siang tuh Vanya pas jam istirahat ditelepon sama mamanya. Terus, Vanya minta tolong Ratna order ojek online. Tapi gak jadi, soalnya Vanya dianterin sama seorang pria bernama Wildan. Wildan itu siapa? Kata Ratna si pelanggan toko. Tadi jam 10-an dia belanja ke toko mama, terus pas di kasir ngobrol banyak sama si Vanya. Gak tahunya, jam 1-an tadi dia ke situ lagi, entah mau apa. Vanya mau dianterin sama cowok yang baru dikenalnya itu. Sang mama mengangguk. Tadi begitu sampai di Magelang, Vanya udah telepon mama kok. Nah, dia juga minta pada mama untuk menyampaikan perihal kepulangannya pada kamu. Nathan langsung menekuk wajahnya. Bisa-bisanya gadis itu menerima tawaran dari seorang pria yang baru saja dikenalnya. Dasar tukang gegabah. Nathan meninggalkan sang mama, lalu menaiki tangga dengan langkah-langkah lebar. Sesampai di kamar, ia langsung mengeluarkan ponselnya. Lalu diteleponnya si Vanya. "Vanya, apa? Nak, kamu aman?" "Hah? Yang kecelakaan si Doni. Bukannya aku, Nathan. Kamu gak diapa-apain cowok yang nganterin kamu, kan?" "Oh, si Wildan namanya. Umurnya 32 tahun. Dia pemilik bengkel motor di daerah Jakal. Jelas dia gak ngapa-ngapain akulah. Kami hanya ngobrol doang sepanjang perjalanan. Kamu kok gak takut sih pergi sama orang asing? Soalnya aura dia positif, Nathan. Lagi pula, aku kan tadi emang lagi tergesa-gesa banget." Dia minta imbalan gak? "Van? Mem, enggak sih. Cuma minta nomor kontakku doang. Nah, terus kamu kasihin?" "Ya iyalah, masa enggak? Wildan dah pulang belum sekarang?" "Udah. Habis ku kenalin sama mamaku, dia langsung pamit pulang." "Kamu gak nanyain adikku kabarnya gimana?" "Oh iya, Doni kondisinya gimana?" "Van, hanya beberapa luka sobek dan lebam aja sih. 2 hari lagi dah boleh pulang kok." "Kamu pulangnya kapan?" "Kamis sore paling cepat." "Kenapa sih?" "Gak apa-apa." "Ya udah, ku tutup teleponnya ya." Nah, tanpa menunggu jawaban dari Nathan, Vanya sudah memutuskan sambungan teleponnya. Nathan mendeci pelan. Malam ini, entah ia bakalan bisa tidur atau tidak tanpa Vanya di sisinya. Jangankan nanti malam, sekarang saja ia sudah mulai merindukan Vanya. Apa sebaiknya antar malam aku nyusul Vanya aja? Ya, ucap Nathan dalam hati.